manapun kecuali adalah ini merupakan suatu kebutuhan kelembagaan, bukan sebuah kebutuhan lembaga. Baru yang seterusnya adalah penyempurnaan ADART. Tentunya Komnas sudah berdiri 23 tahun, itu tentunya harus menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk mengakomodir sesuatu perubahan zaman. Contoh misalkan di dalam ADART itu Komnas itu mempunyai bidang lagi, yaitu komisioner bidang edukasi digital dan promosi alam. Susunan kepengurus Dewan Komisioner 5 tahun ke depan itu ada dia edukasi digital. Ini kita anggap untuk menjadi sebuah gerakan yang baru untuk mengkanter pemanfaatan digitalisasi ini ke arah yang positif. Komnas Perlindungan Anak mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat bidang atau komisioner yang khusus menangani edukasi digital, yang tentu ini fungsinya adalah bagaimana melakukan edukasi sehingga bisa memberikan dampak yang positif terhadap anak-anak. Melakukan rapat kerja nasional tahun 2022 ini yang insya Allah itu akan menjadi tuan rumah adalah di Jawa Barat. Baik rekomendasi apa saja yang kita sampaikan, apakah mungkin kalau bisa akan merekomendasikan secara resmi langkah-langkah nama sibuk penggodokan yang matang, karena ini adalah butuh rekomendasi tersebut, itu kami harapkan menjadi solusi ya kita hari ini. Mungkin kami demikian sebelumnya. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Iya, jadi terima kasih. Tentunya pertama ingin saya sampaikan, selain menetapkan logo baru sebagai penyempurnaan organisasi sehingga menjadi simbol-simbol yang menunjukkan sebagai bagian dari gerakan perlindungan anak, itu ditetapkan kemarin logo. Tetapi ada yang sangat fundamental, kesepakatan dengan perdebatan yang penuh argumentatif, itu adalah terjadi perubahan nama yang selama ini sejak tahun 98 itu beberapa tempat menggunakan lembaga perlindungan anak, baik itu di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Tetapi hasil penyempurnaan anggaran dasar itu menyimpulkan atau bersepakat bahwa hanya ada satu nama disebut Komnas Perlindungan Anak, baik itu di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, sebagai eksekutor, ya, sebagai eksekutor dari perkumpulan lembaga-lembaga perlindungan anak di tingkat pusat. Jadi dia kalau misalnya seperti Komnas Perlindungan Anak di Serdang, dia adalah eksekutor, ya. Karena apa? Legal status kita adalah perkumpulan lembaga perlindungan anak sesuai dengan SK Mensos tahun 97. Dan itu sudah didaftarkan di Dirjen Aku bahwa itu adalah perkumpulan perlindungan anak di tingkat pusat. Eksekutornya yang disempurnakan di dalam anggaran dasar kemarin menyatukan diri, tidak lagi ada lembaga perlindungan anak kabupaten kota atau LPA Kabupaten Deli Serdang, tetapi akan berubah secara nasional menjadi Komisi Nasional Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Kota. Ini untuk menyeragamkan nama ini sebagai bagian dari tekad bersama, ya, tekad bersama untuk memberikan perlindungan bagi anak. Yang kedua yang sungguh tentu disambut oleh Forum Nasional Perlindungan Anak kelima, menyebutkan bahwa gerakan perlindungan anak itu merupakan bela negara. Karena apa? Ternyata tidak disadari apa yang kita lakukan, kawan-kawan lakukan juga sebagai media, ketika kita peduli dengan persoalan anak, itu berarti adalah bagian dari bela negara. Itu satu. Yang kedua, tidak lagi kita mendorong masyarakat kalau menjaga dan melindungi anak itu adalah aksi sosial saja semata. Tetapi ketika dia peduli dengan persoalan-persoalan anak, dia melekat dalam dirinya adalah bela negara.
Jadi artinya melindungi anak, bela negara. Itu artinya semua kita masyarakat, baik itu individu yang dimandatkan oleh undang-undang bahwa kita punya kewajiban orang per orang, kelompok, organisasi memberikan perlindungan bagi anak. Nah, kita nggak sadari teman-teman media misalnya mengekspos kasus-kasus anak-anak yang menjadi opini publik dan sebagainya, itu adalah bagian dari bela negara. Bukan hanya sekedar aksi kemanusiaan sosial bagi kawan-kawan yang berprofesi bagi media. Itu juga terumuskan dengan baik. Di samping tadi ada rekomendasi yang sungguh-sungguh sudah diminta oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, bagaimana mewujudkan desa tujuan wisata ramah anak dan bebas eksploitasi. Lalu bagaimana langkah-langkah strategi untuk membangun desa ramah anak. Paradigma ini sehingga harus dia menjadi bela negara, efeknya apa ini kepada gerakan perlindungan anak ini. Kemudian yang kedua, hari ini potret anak kita di Indonesia ini bagaimana? Apakah masih dalam bentuk yang sangat memilukan dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan, atau bagaimana ini secara potret Indonesia saat hari ini, anak-anak kita di Indonesia? Selesai persoalannya, tetapi justru bertumbuh menjadi persoalan anak yang lebih serius. Ada banyak anak hidup dan tinggal di rumah-rumah bordil yang hanya karena alasan sederhana ekonomi. Bagi Komnas Perlindungan Anak sangat sederhana, bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi ada sesuatu yang tidak ada langkah-langkah aksi nasional untuk merubah itu, sehingga banyak anak tinggal di apartemen sebagai bagian bentuk dari rumah bordil misalnya. Masih banyak anak-anak yang terpaksa bekerja, masih banyak anak terpaksa putus sekolah. Sekalipun program-program pemerintah saat ini mengumumkan bahwa semakin banyak anak menikmati dunia pendidikan, tetapi tidak terlihat misalnya di daerah-daerah terpencil, daerah terisolasi, tidak ada program itu. Dia diskriminatif maksudnya. Siapa orang yang akan datang ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi? Apakah sama haknya seperti anak-anak yang ditinggal di daerah-daerah yang tidak terisolasi? Itu satu komitmennya, bahwa situasinya masih buruk. Kasus kekerasan terhadap anak masih mendominasi hampir 58%. Belum turun. Ya, kalau dulu kira-kira 5 tahun yang lalu masih mencapai 52% pelanggaran hak anak yang didominasi oleh kejahatan seksual. Ini kan kejahatan moral ya, yang saat ini juga bentuknya sangat luar biasa, bukan saja dilakukan sendiri-sendiri, tetapi bergerombol. Lalu kemudian juga pelaku dan korbannya anak-anak, dan itu sangat terbuka dan dapat diketahui oleh publik.